Pemerintah sekarang ini suka bermain uang, membayar buzzer orang-orang gelandangan di Jakarta sampai 90, sekian miliar. Terbongkar atas penelitian Indonesian Corruption Watch. Ghirah keislaman kita mulai drastis menurun. Ghirah keislaman kita menurun di tengah persoalan publik yang menyeruak. Presiden pertama Soekarno ada persoalan problematika sendiri, karena setiap pemimpin mempunyai peran, gaya, style dalam kepemimpinan leadership. Di era Soeharto tantangannya juga lain. Di era Habibie tantangannya juga berbeda. Di era Megawati tantangannya ekstrim. Di era Susilo Bambang Yudhoyono juga ada problematika, tapi kecil. Di era Joko Widodo hampir tiap hari ada persoalan. Betul apa betul? Iya apa iya? Baru kemarin di Indonesia Liars Club saya tonton membicarakan tentang perkelahian pembakaran Polsek Ciracas oleh anggota TNI. Bukan persoalan TNI dan Polri, tapi ada yang mengadu domba antara dua kesatuan ini. Kita masyarakat tetap mendukung TNI dan Polri kita kuat. Allahu Akbar. Jangan mau diadu domba dengan polisi, dengan tentara. Bikin sebuah perpaduan dalam kondusivitas daerah, masyarakat, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahkan dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Islam adalah merupakan agama yang kontekstual, menata kehidupan manusia pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondusivitas ini yang kita jaga. Bukan persoalan TNI, bukan persoalan Polri, tapi ada yang bermain di dalamnya. Dalam studi sejarah, dalam hamparan sejarah komunisme, atau dalam bukunya Karl Marx, Das Kapital, Gospel Capital, yang ditulis oleh Max E. Diamond, seorang penulis Amerika. Ini Das Kapital ini, kekuatan komunis ini selalu berdiri di tengah isu gelombang yang terjadi dalam proses demokrasi suatu negara. Apabila negara bergejolak, komunis sering bermain. 1917 orang Belanda Sniflit yang melahirkan beberapa tokoh politik, beberapa tokoh komunis, Musso, Alimin, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Mereka inilah belajar kepada Sniflit 1917. Gerakan yang anti dengan kapitalisme, yang anti dengan imperialisme. Jadi PKI itu muncul karena ada praktik kapitalisme. Makanya sasarannya kepada orang-orang bodoh, buruh dan tani. Ini mesti disampaikan kepada jemaah supaya kita tahu, oh ini penyakitnya. Antum kena bisul di tangan, bukan di situ. Dokter suntik di pantat. Antum sakit kanker di rahang sini, bukan di sini disuntik oleh dokter. Dicari titik saraf secara diagnosa, di check up. Oh ini pengaruhnya kepada saraf, tumor and kanker. Bukan di kankernya disuntik, dicari titik temunya, pusat sentral daripada penyakit itu. Maka para pendakwah harus membaca jejak politik itu dengan baik, melihat bagaimana proses prospek sekaligus kejayaan negara dan agama di masa akan datang. Tidak zamannya lagi bicara bidah kafir, surga neraka, tidak ikut mazhab A, mazhab B, masuk neraka. Ilmu ulama bukan begitu. Orang Islam ini nggak usah diajar. Semua yang hadir ini, yang aktif di masjid, yang tidak sholat, yang sholat. Yang namanya orang Islam asalkan KTP-nya Medan Denai, mulai dari camat, lurah, tadi sambutan saya lihat Islam semua, pakai salam, nggak pakai selamat malam.
Kalau sudah mengaku sebagai Islam Nabi SAW, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, anak saya, kata Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Aneh, lihat-lihat ada ustaz ceramah bidah, kalau tidak ikut begini masuk neraka. Saya dari kafir masuk Islam ini, saya pernah baca Al-Quran, hadis, mustalah hadis, tuntunan dalam pembentukan karakter. Begini jamaah, supaya lebih spesifik saya jelaskan begini ya. Al-Quran itu adalah wajib, apokalipsis, wahyu yang sifatnya adalah hak, tidak bisa dibantah, kontekstual, sistematis, rasional, dan teologis. Antum tak bisa membaca, antum tak bisa memahami, apalagi antum mengamalkan. Jadi maksud saya bukan persoalan ente lebih dulu Islam daripada saya, bukan. Persoalannya siapa yang lebih paham Islam, itu yang disebut mukmin, bukan muslim. Kalau jadi muslim gampang. Makanya jangan kaget, ada orang Islam yang mukmin, yang beriman, ada yang munafik. Itu yang Nabi katakan, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspada kamu dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulama'u gopilun, ulama yang lalai. Apalagi cuma ente begini, bukan ulama. Jadi yang jadi sasaran adalah ulama. Jauhkan mereka dari kawanan umat Nabi, tangkap mereka. Nah, bagaimana kalau kita lihat di hutan macan yang tadinya garang, ada yang mau ganggu hutan diterkam oleh macan, ada yang mau makan anaknya diterkam oleh macan. Nah sekarang si macan sudah ditangkap satu persatu, termasuk macan ompong. Pak, nanti kalau ada yang protes sama saya, kenapa bikin tabligh akbar tidak social distancing, saya akan bilang, kenapa Pak Maruf begitu merebak isu corona, dia bikin konser, ditanya oleh komentator TV dalam rangka, oh ini kan kami lagi bikin konser. Dalam rangka apa Pak? Ini kan situasinya pandemik, kita kan cari ada corona. Ulamaul gopilun, macan sudah ditangkap. Bingung kita. Bu, antum punya suami lari nikah lagi, kawin lagi, antum. Bukan ditinggal meninggal dunia, bukan diwafatkan oleh Allah, lari, kabur, nikah lagi. Apa yang kira-kira berkecamuk dalam perasaan, jiwa dan pikiranmu? Ibu-ibu pasti kecewa, satu. Kecewa, marah, dan ada yang lebih penting, takut menghadapi pelayaran kehidupan ke depan untuk membiayai kos kehidupan pribadi, rumah tangga, dan pendidikan anak-anak. Betul? Perasaan inilah yang dialami umat Islam, begitu ulamanya. Apa yang dipakai Amerika waktu mengalahkan Vietnam, tapi nggak kalah Vietnam waktu perang sejarah Amerika? Neocortex, bukan pesiwar, bukan perang saraf. Neocortex. Kalahkan lawan dengan membayar, bujuk lawan dengan uang. Pemerintah sekarang ini suka bermain uang, membayar buzzer orang-orang gelandangan di Jakarta sampai 90, sekian miliar. Terbongkar atas penelitian Indonesian Corruption Watch, pengamat korupsi Indonesia. 90 sekian miliar di tengah kesulitan masyarakat yang begini kompleks. Dakwah itu menjawab, dakwah itu tuduh. Tuduh jangan asal tuduh. Tuduh mempunyai dalil yang konkret. Nggak boleh sembarang tuduh. Pemerintah ini suka bermain uang. Dalam rumah tangga, Bu, kalau saldo tinggal 1.000, pasti stres suami istri. Inilah sekarang saldo uang negara, tinggal mencetak uang baru. Kenapa? Sudah begini kompleks masalah, ribut.
Rumah tangga biar tidak makan, rumah tangga biar tidak punya kekayaan, tidak punya mobil, rumah tangga biar gaji kecil suaminya, ibunya taat, anak-anaknya taat, gaji yang berkecukupan, insya Allah akan memberikan ketenangan kepada keluarga dimaksud. Tapi sudah susah, sudah nggak punya apa-apa, miskin melarat, ditambah lagi dengan ribut. Nah, ini potret daripada wajah kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah susah keuangan, bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia minus 4 apa 5? Minus 5%. Padahal waktu dilantik di tangga istana, mulai dari Joko Widodo sampai menteri-menteri, perkenalkan nih menteri A, menteri B, menteri C. Dalam kabinet apa? Indonesia Maju. Bukan maju, mundur kawan. Mundur. Saya terus bayangkan, oh begini watak orang Indonesia ya. Iya ya. Satu waktu saya mau ceramah di Masjid Al-Jihad, lewat di lampu merah. Ini gambaran Indonesia, nggak usah ambil contoh di Madinah dan Mekah, jauh. Saya lewat di lampu merah, ada 3 orang anak kecil, begitu kecilnya. Bajunya kotor, mukanya kotor, berdiri di lampu merah. Dia gedor kaca mobil saya. Wah, wah, wah. Saya bilang teman saya, turunin kacanya, kasih. Nggak ada uang kecil Ustaz, kasih yang besar. Berapa Ustaz? Kasih aja yang besar, yang berapa ada di situ, kasihlah. Begitu dikasih 50.000, yang besar yang agak tinggi, perempuan, langsung tangkap. Memang pas. Ini nenek ini yang jadi dalang utama. Memang dari zaman Adam sampai ada Malik, nenek-nenek itu jadi biang. Nenek ini langsung tangkap. Ini perempuan kecil, 2 protes. Wah, apa? Jangan kasih ke dia lah, wah. Kenapa kalau kasih ke dia? Dia bawa lari. Tak dibagi nanti. Kalau begitu kawan, ganti. Yang kecil, coker, cari di dashboard. Buka, dapat 5.000. Dibagi 5.000, rata. 1, 2, 3, 15.000. Begitu sudah kasih 5.000. Yang paling kecil bilang, wah, mana yang limpul tadi mana? Inilah Indonesia. Cita-cita jadi kabinet maju, merencanakan akan maju, Allah akan menurunkan barokahnya. Tapi melihat sering berkelahi, ribut sana sini, diambil limpul itu, tinggal ampas kita dapat. Keberkahan bangsa ini bergantung kepada ulama, karena mayoritas penduduk bangsa ini adalah Muslim, the best and Muslim in the world. Muslim terbaik di dunia ada di Indonesia. Ya, coba-coba. Saya pribadi, orang yang tadinya menentang Islam, mempelajari Al-Quran langkah demi langkah, menemukan Al-Quran itu benar, bukan orang Islamnya yang benar. Jadi yang jadi munafik ini, yang sekarang bela Islam, dia juga tidak kedapatan. Coba kalau dia kebagian, sama juga, sama, cuma nggak kebagian. Watak orang Indonesia suka cari kesempatan dalam sama. Ilmu para ulama disampaikan di ulama ini digambarkan sebagai singa yang menjaga kawanan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan serigala, dari serangan ular, dari serangan makhluk buas. Maka singa digambarkan sebagai kekuatan yang kokoh dalam Islam, the sack of lion. Umar digambarkan sebagai singa padang pasir. Beberapa pejuang Islam digambarkan sebagai singa. Rasulullah dan para nabi-nabi lainnya digambarkan sebagai singa. Kalau sudah diambil induknya, tertinggal kawanannya. Coba lihat sekarang, hanya berapa orang yang tersisa. Ini pun bukan induk, cuma kakak yang tua dari anak-anak. Saya, Tengku Jul, Uwas, Haikal Hasan. Siapa yang di Padang itu?
Zulkifli Muhammad Ali, siapa lagi? Gus Nur, Adi Hidayat. Ada beberapa selanjutnya. Yang tersisa itu, yang sebagian Allahu Akbar, 5 macan sudah diambil, ada sebagian ditaruh di Taman Wisata Ragunan. Yang tadinya garang, yang tadinya suka menerkam, suka mencabik-cabik daging, wah begitu di Ragunan, di taman wisata jadi hiburan di panggung politik. Nggak takut orang sudah melihat, oh ini sudah ompong, nggak bisa menerkam, kukunya sudah patah, sudah nggak kuat. Bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Mana ada yang mau? Ibu bapak tahu jam begini tadi malam saya di Bagan Batu. Ibu bapak lihat saya cerah begini. Ini manusia yang tidak pernah istirahat dengan baik selama 14 tahun. Saya bawa mobil keliling Indonesia bersama Harim dan anak. Saya anti disopiri. Saya nggak pernah meminta jamaah untuk membantu dalam pelaksanaan jihad, karena saya cari muka kepada Allah, nggak cari muka kepada antum semua. Allahu Akbar. Cari muka kepada Allah. Ini karena cari muka kepada manusia. Begitulah. Dijemput di bandara, nggak mau naik Avanza, maunya Alphard. Padahal yang diundang ini ustadznya muka tempurung. Ada yang begitu, dilapor sama panitia. Saya sudah jemput ustadz. Ini bukan yang petarung ya, bukan singa. Apa? Ayam sayur. Ayam sayur itu ada di kotak-kotak lemari masakan Padang. Nah itu ayam sayur bu, yang sikutnya sudah gak karu-karuan, udah dibumbu. Kalau mau datang dan cari yang pakai taji. Artinya di akhir zaman ini cari pendawa-pendawa yang betul-betul petarung. Jangan datang ke sini lantas di sini es jeruk, di sini teh manis, di sana vitamin. Wah, masya Allah, sampai 5 merek minuman. Sudah begitu bicaranya mulai lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berserah diri kepada corona. Pemerintah sudah menetapkan physical distancing, social distancing. Allahu Akbar. Itu kalau anjing kampung ekornya ke bawah. Sudah pernah lihat anjing? Anjing kalau lihat lawannya, kalau dia takut, ekornya masuk begini bu. Lari dia. Tapi begitu lihat helder, bulldog, begitu lihat lawan, wow, nampak naik ke atas ekornya. Maju kau, kutabrak. Ah itu ustadz di akhir zaman. Mau lari kemana? Apa yang ditakuti? Kalau itu konsepnya kebenaran, ilmu para ulama sampaikan. Saya ini bukan ulama, mencoba untuk membantu ulama menyampaikan ilmu para ulama. Karena ulama-ulama kita sudah banyak yang wafat, ada juga yang tersingkir, ada yang dipenjara. Nah begitu cara orang munafik. Bagaimana? Hapuskan, gelapkan cahaya nurullahi, nuru cahaya Allah melalui Islam ini. Caranya salah satunya tangkap induknya, singkirkan ayahnya. Maka jangan heran Habib Bandar Rizik Syihab ada di Mekah. Itu salah satu strategi, singkirkan induknya. Ini kasihan piatu semua ini yang datang putih-putih. FPI, Front Pembela Konsisten. Lalu dituduh katanya orang-orang ini radikal. Ini FPI katanya dianggap radikal. Mayat di Aceh, ratusan ribu mayat yang dipungut oleh anak-anak FPI bersama Habib Bandar Rizik Syihab. Mayat yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, di kampung saya, di Sulawesi. Saya Sulawesi Utara, Manado. Yang pungut mayat, mereka bertarung dengan keringat. Bahkan darah, tenaga, pikiran, dana dikucurkan hanya untuk membantu perlakuan dalam komitmen kemanusiaan, menjadi relawan FPI, Front Pembela Islam. Lalu disudutkan. Nah begitu cara menguasai satu ruangan, cara menguasai satu daerah. Singkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghalang, singkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghambat. Jangan
beberapa penulis tentang komunis sudah berkata, Indonesia ini adalah Sarambi Mekah. Indonesia ini adalah negara yang baldatun toibatun warabun gopur. Negara yang ada dalam pengakuan dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia dimerdekakan oleh para founding fathers kita, kebanyakan mereka adalah ulama macan, supaya terpanggil yang lain-lain. Macan-macan lain nggak pergi merayap. Ini susahnya apa? Ini macan-macan ini suka merayap ke pintu pejabat. Waalaikumsalam, datang ke pintu bupati. Assalamualaikum, datang ke pintu wali kota. Assalamualaikum, datang ke pintu gubernur. Ulama kalau sudah merayap ke pintu pejabat, innalillahi. Ya salli wa sallim